Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kenalkan, nama saya Firda Yuka Anindya dengan NIM 200302340001 dari kelas KB 2020. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan Microsoft Excel dalam menyelesaikan titrasi pada ilmu kimia. Titrasi adalah metode analisis untuk menentukan konsentrasi suatu zat di dalam larutan menggunakan konsep reaksi kimia. Salah satunya yaitu titrasi asam basa yang menggunakan konsep penetralan asam basa. Di sini saya mempunyai data titrasi asam kuat oleh basa kuat. Asam kuatnya adalah HNO3, basa kuatnya adalah KOH, yang akan menghasilkan KNO3 dan air. Dari data sedemikian rupa ini, kita dengan memanfaatkan Excel, kita bisa tahu nanti harga pH-nya. Nah, untuk mendapatkan pH sedemikian rupa, maka kita harus melihat datanya dulu, mana sisanya dari setiap reaksi. Untuk data garis keempat sampai data garis ke-12, bisa kita lihat yang mengalami sisa atau yang sisa di sini adalah HNO3. HNO3 adalah asam kuatnya. Sehingga untuk menentukan pH-nya itu bisa kita peroleh dengan cara pH konsentrasi campurannya. Jadi kan biasanya kan min log konsentrasi. Nah, konsentrasi di sini bukan konsentrasi awal HNO3-nya, tetapi konsentrasi campurannya. Jadi bisa diketikkan sama dengan min log buka kurung sisa jumlah HNO3-nya, kita klik, kemudian kita bagi dengan volume akhir atau volume campurannya, kemudian tutup kurung, dan kita enter. Sehingga menghasilkan didapatkan pH sebesar ini. Kemudian, untuk memperoleh semua ini, kita tidak perlu memasukkan rumusnya tadi, tapi cukup dengan menyeret ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian, pada data ke-13 ini, diperoleh tidak ada sisa. Maksudnya tidak ada sisa antara HNO3 atau KOH-nya. Otomatis, dari titrasi asam kuat oleh basa kuat, tidak ada sisa yang mengakibatkan berada pada titik ekuivalen. Jadi secara stokiometri, keadaan ini disebut dengan titik ekuivalen. Bahwa H+ dan OH- habis bereaksi, maka penentuan pH-nya mengikuti pH garam. Nah, pH garam dari reaksi asam kuat dan basa kuat, pH-nya itu netral, yaitu sebesar 7. Nah, ini 7 ya. Tinggal langsung manual aja, 7. Kemudian, untuk titrasi asam kuat oleh basa kuat, dari data garis ke-14 sampai data garis ke-18, itu menyisakan KOH. Nah, berarti pH-nya adalah kita mengikuti pH KOH dengan konsentrasi campuran. Caranya, karena ini basah, berarti sama dengan 14 plus log, kemudian buka kurung, sisa KOH-nya, ini, kemudian kita bagi dengan volume akhir atau volume campuran, kemudian tutup kurung, dan kita enter. Nah, diperoleh hasil yang sama ya, kayak yang sampingnya ini. Jadi, lalu kita tinggal seret. Nah, dengan adanya Microsoft Excel ini, titrasi itu kan tidak hanya perlu untuk mencari pH aja, tapi kita juga butuh grafik. Otomatis, untuk membuat grafik, kita harus tentukan dari volume ini yang mengalami perubahan itu yang mana, atau yang disebut sebagai variabel bebas. Jadi yang variabel bebasnya ini kan volume KOH ya, berubah. Kemudian yang jadi variabel terikat adalah pH.
Otomatis nanti untuk membuat grafiknya, kita tinggal blok aja volume KUH, lalu pH-nya juga kita blok, ya kan? Seperti itu nanti. Dua-duanya kita blok, lalu kita klik insert, lalu kita pilih chart, dan nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Ini adalah grafik titrasi asam kuat oleh basa kuat. Ini adalah titik ekuivalen. Kemudian, untuk asam lemah oleh basa kuat, kita punya asam lemahnya adalah CH3COOH, dan basa kuatnya adalah KOH, menghasilkan CH3COOK, dan air. Data untuk CH3COOH-nya seperti ini, jumlahnya seperti ini, kita ketahui Ka-nya, kemudian KOH-nya konsentrasinya seperti ini. Nah, di sini, kalau antara titrasi asam lemah dan basa kuat, pasti garamnya nanti digunakan. Otomatis kita harus tahu jumlah KCH3COO dalam bentuk milimolnya dulu. Ini nanti sebelumnya itu kita kan, kalau manual itu kan harus mereaksikannya dulu ya. Kita buat MRS-nya dulu, terus nanti reaksi pembatasnya apa, terus ini yang ikut. Kemudian setelah itu nanti kita juga butuh konsentrasi KCH3COO. Yaitu kalau konsentrasi berarti jumlah garam dibagi dengan volume campuran. Nah, untuk data garis keempat sampai garis ke-12 ini, yang sisa adalah CH3COOH. Otomatis pH-nya ikut pH penyangga asam. Yang mana rumusnya adalah untuk mendapatkan 3 ini ya, 3,7447727, yaitu dengan cara sama dengan min log, kemudian kita buka kurung, Ka, kita butuh Ka ya jadinya, Ka karena asam lemah, pasti punya Ka, terus kita kalikan dengan mol asam, mol asamnya ini adalah CH3COOH, kemudian setelah itu kita bagi dengan mol garam. Mol garamnya ini adalah yang tadi ya. Oh, sorry. Ini untuk mol garam ya, benar. Mol garam. Karena kalau kita hidrolisis, kalau pH hidrolisis kita butuhnya M garam. Kemudian kita tutup dan kita enter. Kemudian didapatkan pH sebesar ini. Lalu kita seret ke bawah sampai kurang dari 0 ya. Nah, untuk yang tidak ada sisa di sini, kalau titrasi yang dilakukan asam lemah oleh basa kuat, maka pH hidrolisisnya itu ngikut pH hidrolisis basa. Karena kalau asam lemah dengan basa kuat akan, kalau gampangannya itu ngikut rumusnya basa. Jadi, untuk pH hidrolisis basa, di sini adalah 14, sama dengan 14 plus log, buka kurung 2 kali, kemudian KW-nya di sini ini, kemudian kita kalikan dengan M garam. M garam di sini adalah konsentrasi garam yang didapatkan dari jumlah KCH3COO dibagi dengan volume campuran, kemudian kita bagi dengan Ka-nya. KaCH3COH, lalu kita kurung tutup, dan kita pakai shift 6 ya, tanda seperti itu. Kemudian buka kurung 1/2, karena di akar. Lalu ditutup lagi dan kita enter. Nah, seperti ini, kita dapatkan seperti ini. Kemudian ini, dari data ke selanjutnya ini, dari data ke 14 sampai 18, itu yang sisa adalah KOH. Otomatis pH-nya ngikut pH basa. pH basa dengan
konsentrasi campuran ya. Jadi sama kayak yang tadi, sama dengan 14 plus log buka kurung sisa KOH-nya. Kemudian kita bagi dengan volume campuran. Maaf, bagi dengan volume campuran. Tutup kurung, kemudian di enter. Nah, seperti ini terus lalu kita seret ke bawah. Nah, setelah didapatkan pH, kita butuh grafik juga. Nanti saat kita blok yang volume bertambah ini, volume bebas, volume KOH, atau variabel bebas dan variabel terikatnya kita blok, akan menghasilkan grafik yang seperti ini. Ini titik awal titrasi, ini titik ekvivalen, ini titik akhirnya untuk data seperti ini. Kemudian, basa lemah dan titrasi basa lemah oleh asam kuat. Kita butuh data dari basa lemahnya NH4OH, asam kuatnya HNO3. Datanya sedemikian rupa, kita juga butuh konsentrasinya, kita butuh jumlahnya, dan untuk menentukan pH, dari data ke-4 sampai 12, itu karena sisanya adalah NH4OH, maka didapat dari pH penyangga buffer, atau pH penyangga atau buffer basa. Jadi nanti rumusnya di sini kayak yang tadi, tinggal ketik sama dengan 14 plus log buka kurung KB bintang mol basa dibagi mol garam, tutup kurung, kemudian di enter. Nanti muncul pH sebesar ini. Kemudian kita tarik sampai bawah. Lalu setelah itu di garis ke-13 ini, data ke-13, itu kan tidak ada sisa ya. Jadi sehingga pH yang didapat itu dari pH hidrolisis asam. Yang mana nanti rumusnya adalah sama dengan min log, buka kurungnya 2 kali, KW dikali M garam, ya kan? Ini. Kemudian dibagi dengan KB, tutup kurung, lalu shift 6 untuk mengakarnya, kemudian buka kurung setengah, tutup kurungnya 2 kali, kemudian di enter. Nanti muncul 5,016712. Nah, untuk data ke 14 sampai 18 ini, karena ini adalah titrasi basa lemah oleh asam kuat dan menyisakan HNO3, maka pH-nya juga ngikut pH HNO3. Tapi dengan konsentrasi bukan 0,25, tapi konsentrasi campuran. Sama kayak yang tadi, kita langsung ketik sama dengan min log, buka kurung, sisa jumlah HNO3, ini, dibagi dengan volume akhirnya ini, tutup kurung, di enter. Nanti muncul dari garis ke-14 sampai 18, kemudian kita seret ke bawah, nanti hasilnya seperti ini. Kemudian untuk grafiknya juga tinggal blok, volumenya di sini, bedanya adalah yang mengalami perubahan terus-terus itu volume HNO3. Jadi kita blok volume HNO3 dan pH-nya. Nah, berikut adalah grafik dari pH, berikut adalah grafik dari basa lemah oleh asam kuat. Kemudian selanjutnya, saat saya punya titrasi asam lemah oleh basa lemah, asam lemahnya adalah HF, basa lemahnya adalah NH4OH, akan menghasilkan NH4F, dan air. Berdasarkan datanya seperti ini, kita ketahui, maka untuk mencari pH, untuk data ke-4 sampai data ke-12 ini, 12 ini ya, kita ketahui bahwa yang sisa adalah HF, asam lemah. Maka pH-nya adalah pH penyangga sisa asam lemah tadi. Caranya adalah dengan mengetikkan sama dengan min log, buka kurung Ka, kali mol asam bagi M garam,
dibagikan mol garam, kemudian di enter. Lalu yang data garis ke-13 itu karena tidak ada sisa, maka pH-nya itu mengikuti Ka atau Kb-nya, mengikuti nilai Ka atau Kb-nya. Kalau besar Ka, maka pH-nya kurang dari 7 nanti. Tapi kalau Kb-nya yang besar, maka nanti pH-nya lebih besar dari 7. Nah, di sini Ka-nya yang lebih besar, maka pH-nya adalah kurang dari 7 nantinya. Oleh sebab itu, pH hidrolisisnya ini barulah kita ketikkan min log, buka kurungnya 2 kali, Kw kali Ka kali M garam, kemudian dibagi Kb, lalu shift 6 untuk mengakarkan, lalu setengah, buka kurung setengah, tutup kurung 2 kali, kemudian di enter. Hasilnya akan 6,74468. Kemudian untuk garis ke-14 sampai garis ke-18, itu menyisakan NH4OH. Di sini yang sisa adalah NH4OH, jadi titrasi asam lemah dan basa lemah sisanya NH4OH, maka mengikut pH sisanya basa lemah. Caranya adalah tinggal sama dengan 14 plus log, buka kurung Kb kali mol basa, dibagi mol garam, tutup kurung, lalu kita enter. Lalu kita seret, hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk membuat grafik sama, kita blok yang volumenya ini, volume yang berubah-ubah ini, yang mengalami perubahan, terus kita blok juga pH-nya. Kemudian nanti kalau sudah diblok dua-duanya, kita chartkan di sini. Kita insert ya. Kalau misalnya nih ya, volumenya ini sampai sini. Kemudian pH-nya kita kontrol sama pakai di blok. Ini sampai sini. Kemudian kita pilih insert chart dan pilih scatter yang ini. Oh, sorry. Karena ini 2 kali, sorry. Ini nggak perlu ya. Jadi ini nanti volume dan pH-nya, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Karena tadi ada 2 yang sudah bisa ini, jadinya nanti timbal balik gitu, tumpang tindih. Jadi seperti ini. Blok-blokan antara volumenya sama pH-nya akan menghasilkan seperti ini. Ini adalah grafik dari asam lemah dan oleh basa lemah. Ini adalah titik ekuivalen. Nah, seringkali kita tidak bisa membedakan antara titik akhir titrasi dan titik ekuivalen. Titik akhir titrasi itu saat titik di mana tetesan terakhir dari larutan titran, yang mana titran itu larutan baku yang sudah diketahui konsentrasinya, kemudian meneteskan itunya, lalu berubah warna, maka hal itu dijadikan sebagai titik akhir titrasi. Tapi kalau titik ekuivalen, secara stoichiometry itu antara H+ dan OH- habis bereaksi, maka disebut dengan titik ekuivalen. Nah, titik akhir titrasi itu pada dasarnya beda dengan titik ekuivalen. Titik akhir titrasi adalah pendekatan menuju titik ekuivalen. Selisih pH kedua titik terkadang cukup besar, namun jumlah titran yang digunakan selisihnya cukup kecil, sehingga walaupun hasil perhitungannya akan beda, namun tidak signifikan. Sehingga untuk keperluan laboratorium diasumsikan sama. Jadi seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.